Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Beat, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it, that's a no. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Ikatan Kimia akan menjelaskan cara membedakan larutan yang bersifat polar dengan non-polar. Tahu nggak sih apa perbedaannya? Nah, di video kali ini kami akan menjelaskannya dan dapat dipraktekkan di rumah masing-masing dengan cara yang paling sederhana. Ditonton videonya sampai akhir ya. Sebelum kita melakukan percobaan uji polar dan non-polar, saya akan menjelaskan apa sih itu polar dan non-polar. Pengertian polar merupakan senyawa yang dapat mengantar listrik, sedangkan pengertian non-polar merupakan senyawa yang tidak dapat mengantar listrik. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu apa saja ciri-ciri polar dan non-polar. Ciri-ciri polar yaitu yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Dan keempat, bentuk tidak simetris. Kelima, harga keelektronnegatifan tinggi. Sedangkan ciri-ciri nonpolar yaitu yang pertama, tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dan keempat, bentuknya simetris. Kelima, harga keelektronnegatifan rendah atau sama dengan 0. Dapat kita lihat contoh polar yaitu yang pertama, H2O atau air. Yang kedua, NH3 atau amonia. Dan yang ketiga, SO2 atau belerang dioksida. Sedangkan contoh nonpolar dapat kita lihat yaitu yang pertama, CH4 atau metana. Yang kedua, O2 atau oksigen. Alatnya adalah 1. Plastik mika. 2. Aqua botol yang telah dibagi menjadi 2. 3. Sendok. 4. Pengaduk. 5. Jarum pentul. Dan 6. Wadah. Bahannya adalah yang pertama, sabun cuci cair. Kedua, mentega. Ketiga, minyak. Keempat, soda kue. Dan kelima, vitamin C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini saya akan menguji kepolaran senyawa. Bahan uji pertama yaitu sabun cuci cair. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah plastik mika, larutan sabun cuci cair, aqua botol yang sudah dibagi menjadi 2, jarum pentul, dan wadah. Langkah pertama, lubangi tutup botol yang telah dibagi menjadi 2 menggunakan jarum pentul. Kedua, gosokkan plastik mika pada rambut dan gosokkan secara searah agar elektron pada rambut pindah ke plastik mika. Tuangkan sabun cuci pada botol aqua yang sudah dilubangi. Saat mengalir melalui lubang, dekatkan plastik mika pada air yang mengalir tersebut.
Dapat kita lihat sabun cuci membelok ke arah Mika, yang berarti sabun cuci cair merupakan senyawa polar. Bahan uji yang kedua, mentega. Metode pertama, tuangkan mentega ke dalam botol yang telah dilubangi. Lalu, saat mentega mengalir melalui lubang, dekatkan Mika ke mentega yang mengalir tersebut. Dapat kita lihat, mentega tidak membelok ke arah Mika, yang berarti mentega merupakan senyawa nonpolar. Metode kedua, pertama, tuangkan mentega ke dalam air, lalu aduk menggunakan pengaduk. Dapat dilihat, mentega tidak larut dalam air, yang berarti mentega merupakan senyawa nonpolar. Bahan uji yang ketiga, minyak. Metode yang pertama, tuangkan minyak yang telah kita sediakan sebelumnya ke dalam botol yang telah kita lubangi. Saat minyak mengalir melalui lubang, dekatkan Mika ke minyak yang mengalir tersebut. Dapat kita lihat, minyak tidak membelok ke arah Mika, yang berarti minyak senyawa nonpolar. Metode yang kedua, tuangkan minyak ke dalam air. Lalu aduk menggunakan pengaduk yang telah kita sediakan sebelumnya. Dapat dilihat, minyak tidak larut dalam air, yang menandakan minyak merupakan senyawa nonpolar. Pada metode yang pertama, kita gosok alat Mika yang sudah disediakan ke rambut. Lalu kita campurkan soda kue dengan air. Kemudian kita tuang ke pancuran yang sudah disediakan dalam video tersebut. Setelah itu, kita dekatkan Mika yang sudah digosokkan pada rambut sebelumnya kepada pancuran air, dan kita lihat apa yang terjadi dengan air tersebut ketika Mika tersebut dijauhkan maupun didekatkan. Pada metode yang kedua, kita tinggal mencampurkan air dengan soda kue dan kita aduk dengan alat pengaduk hingga rata atau disebut dengan larutan. Dan ini perbandingannya dengan air biasa. Baiklah, sekarang kita akan menguji bahan uji yang kelima, ialah vitamin C. Di sini saya sudah menyediakan air ditambah dengan vitamin C yang akan kita uji menggunakan dua metode. Yang pertama ialah metode menggunakan plastik Mika, dan yang kedua ialah vitamin C ini nanti akan kita larutkan ke dalam pelarut polar, yaitu air. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan dengan uji kepolaran vitamin C ini ialah kita tuangkan air yang sudah dicampur dengan vitamin C ke dalam alat untuk menguji apakah vitamin C ini polar atau tidak. Setelah itu, langkah yang kita lakukan ialah memanaskan plastik Mika ini dengan cara menggosokkannya pada rambut. Setelah plastik Mika kita panaskan dengan menggosokkannya pada rambut, maka kita mendekatkannya dengan pancuran air yang terdapat pada botol untuk uji apakah vitamin C ini merupakan polar atau tidak. Dapat kita lihat dari percobaan yang pertama ini ialah airnya membengkok pada saat kita mengenakan plastik Mika yang sudah dipanaskan pada rambut kepala. Setelah kita melakukan percobaan pertama, uji apakah vitamin C ini merupakan polar atau non-polar, kita akan melanjutkannya menggunakan metode yang kedua. Metode yang kedua yang kita gunakan ialah melarutkan vitamin C ini ke dalam
pelarut polar yaitu air. Di sini saya sudah menyediakan air 1 cup. Setelahnya kita akan memasukkan vitamin C ini ke dalam air. Ini adalah 1 cup airnya. Setelah itu kita masukkan vitamin C yang sedikit sudah dihancurkan ke dalam cup yang berisi air. Setelah itu, mari kita aduk menggunakan sendok apakah vitamin C ini larut atau tidak di dalam air. Setelah vitamin C kita masukkan ke dalam air dan kita kacau menggunakan sendok, dapat kita lihat bahwasanya vitamin C tersebut larut di dalam air. Hal ini membuktikan bahwasanya vitamin C merupakan senyawa yang bisa larut dalam air atau pelarut polar, dan membuktikan bahwasanya vitamin C merupakan senyawa yang polar. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil setelah melakukan kegiatan praktikum sebelumnya yaitu menguji apakah suatu senyawa polar atau tidak dengan menggunakan 5 jenis bahan uji, yakni yang pertama ada sabun cuci cair, yang kedua ada mentega, yang ketiga ada minyak goreng, yang keempat ada soda kue, dan yang kelima ada vitamin C. Masing-masing dari bahan uji ini diuji dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama metode pancuran air menggunakan plastik mika, dan yang kedua ialah dengan menggunakan metode melarutkan masing-masing bahan uji ini kepada pelarut polar yakni air. Nah, dapat kita buktikan bahwasanya sabun cuci cair merupakan polar, mentega merupakan non-polar, minyak goreng merupakan non-polar, soda kue merupakan polar, dan vitamin C merupakan polar. Alasan mengapa kita menyebutkan beberapa bahan uji adalah polar dan non-polar adalah pada saat bahan uji tersebut dilarutkan ke dalam pelarut polar, contohnya air. Apabila bahan yang diuji itu larut di dalam air, maka hal itu membuktikan bahwasanya bahan uji tersebut merupakan senyawa yang polar. Sebagai contohnya tadi sudah dilakukan sabun cuci cair, soda kue, dan vitamin C. Ketiga bahan uji tersebut larut di dalam air, namun mentega dan minyak goreng tidak larut di dalam air. Itu membuktikan bahwasanya mentega dan minyak goreng bukanlah senyawa yang polar atau kita sebut non-polar. Demikianlah kegiatan praktikum sederhana yang telah dilakukan oleh kelompok 6. Apabila terdapat kejanggalan atau kesalahan pada setiap kata atau penjelasan, kami memohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.